Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan masih terpasang garis polisi. Sebelumnya tim khusus Barreskrim Polri menggeledah rumah untuk mencari bukti keterlibatan Sambo. Hingga malam ini suasana rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Duren 3 nomor 58 Jakarta Selatan nampak sepi. Tidak terlihat aktivitas di sekitar rumah di kawasan Duren 3 ini. Meski demikian, garis polisi masih terpasang melintang di depan rumah sejak penggeledahan yang dilakukan sore tadi. Petugas kepolisian juga masih berjaga di sekitar lokasi. Kamu masih 1 jam lagi ya? Apa saja hasil penggeledahan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang dilaksanakan hari ini? Kita bergabung bersama Yasmin Atania di rumah dinas Verdi Sambo. Yasmin, apa saja hasil penggeledahan yang mungkin bisa membantu penanganan kasus ini? Baik, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Untuk hari ini memang tidak ada proses penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo yang berlokasi di Duren 3, Jakarta Selatan. Kami memantau hingga malam hari ini untuk kondisi rumah masih terpantau sepi karena memang garis polisi ini masih terpasang melintang di depan rumah dinas dan juga kondisinya gelap. Penerangan pun tidak diaktifkan, tandanya memang tidak ada aktivitas dari dalam rumah tersebut. Kondisi ini tentunya berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin pada saat tim khusus Polri melakukan penggeledahan ke 3 rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Selain rumah dinas tempat saya melaporkan, ada juga rumah pribadi di Jalan Saguling 3 yang lokasinya kurang dari 1 km dari tempat saya melaporkan ini. Kemudian juga di rumah mertua dari Irjen Pol Verdi Sambo, yakni di kawasan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Kemarin penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun BRIMOB ini begitu ketat. Puluhan anggota BRIMOB disiagakan dengan menggunakan seragam dinas lengkap disertai dengan juga senjata laras panjang, dan tentunya ada pula kendaraan taktis yang disiagakan. Namun dari pihak kepolisian belum bisa membeberkan apa saja barang yang digeledah karena ini sudah masuk ke dalam teknis penyidikan. Dan saat ini Irjen Pol Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka karena turut serta dalam kasus yang menewaskan Brigadir Yosua, yakni memerintahkan Baradae untuk melakukan atau menembak Brigadir Yosua sehingga meninggal dunia, dan juga turut menskenariokan bahwasanya sudah terjadi baku tembak antara Baradae dan juga Brigadir Yosua. Dan rencananya besok pihak dari Komnas HAM akan memeriksa Irjen Pol Verdi Sambo meskipun statusnya sudah dinaikkan ke tahap ke tingkat tersangka, namun hal ini tidak akan mempengaruhi substansi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM. Hanya saja terkait dengan lokasi pemeriksaan ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait apakah akan dilaksanakan di Makobrimob Kelapa II Depok, lokasi Irjen Pol Verdi Sambo ditahan hingga saat ini, atau akan dilaksanakan di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat. Fani. Baik, Yasmin, kemana saja atau ditempatkan di mana saja penghuni rumah yang saat ini atau rumah-rumah yang saat ini menjadi target dari penggeledahan oleh kepolisian? Iya, Fani dan juga pemirsa, kalau berbicara terkait hal tersebut, memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena untuk di rumah dinas ini sendiri memang tidak ada penghuninya karena kondisinya pun gelap, penerangan pun tidak dinyalakan. Namun berdasarkan informasi terakhir kami, memang untuk keluarga dari Irjen Pol Verdi Sambo, baik itu anak maupun istri, ini berada di rumah pribadi yang berlokasi di Jalan Saguling 3. Lokasinya tidak jauh dari rumah dinas, kurang lebih sekitar 500, maksud kami sekitar setengah kilometer dari tempat saya melaporkan saat ini. Fani. Baik, terima kasih Yasmin Atania atas laporannya. Selamat kembali bertugas. 1 bulan berlalu, pemirsa, Polri telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Mereka adalah Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, tersangka KM, dan Irjen Verdi Sambo. Kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RI. Yang kedua, Bribka RR.
ketiga tersangka KM, yang terakhir Irjen Pol RS. Barada Richard Eliezer disebutkan berperan sebagai eksekutor melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Bribka Riki Rizal berperan turut membantu dan menyaksikan insiden penembakan korban Brigadir Yosua. Tersangka KM juga disebutkan turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Sedangkan tersangka Irjen Verdi Sambo berperan sebagai otak pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Verdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua dan membuat skenario baku tembak antar Barada Eliezer dan Brigadir Yosua. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hingga kini Polri masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui motif dari pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Selain menetapkan 4 tersangka dan mendalami peran masing-masing, Mabes Polri juga menetapkan 31 personel Polri terlibat pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. 3 jenderal yang terlibat diisolasi di Makobrimob. Selain mengusut kasus tindak pidana, Barreskrim Polri juga mengusut pelanggaran kode etik puluhan personil Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo Juli lalu. Inspektorat Pengawasan Umum telah memeriksa 56 personil Polri dan menetapkan 31 orang diduga melanggar kode etik profesi Polri. Dari 31 orang yang melanggar kode etik, 11 diantaranya ditempatkan di tempat khusus, 3 jenderal diantaranya dikirim ke Makobrimob. 11 orang tersebut terdiri dari seorang jenderal bintang 2, 2 jenderal bintang 1, 2 komisaris besar, 3 ajun komisaris besar polisi, 2 komisaris polisi, dan seorang ajun komisaris polisi. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintelkam Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat serbintah gabungan dengan melibatkan Dipropam Polri dan Barreskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut, terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga, patut diduga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Tidak hanya personil Polri, seorang sipil juga disebut-sebut terseret kasus Verdi Sambo, yaitu mantan staf ahli Kapolri bidang komunikasi publik, Fahmi Alamsyah. Fahmi diduga terlibat menyusun skenario baku tembak dan membuat rilis media dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun Fahmi membantah hal tersebut. Ia tidak menyusun skenario dan saat kejadian ia tidak ada di tempat. Fahmi pun mengundurkan diri agar tidak menjadi beban Kapolri. Dan sesuai jadwal pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan memeriksa Irjen Verdi Sambo pada Kamis atau besok. Meski Barreskrim Polri telah menetapkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka, proses penyelidikan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat tetap dilanjutkan oleh Komnas HAM. Termasuk pemeriksaan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Hingga saat ini belum ada informasi penundaan pemeriksaan, namun lokasi pemeriksaan belum diketahui pasti apakah dilaksanakan di Komnas HAM atau Makobrimob tempat Verdi Sambo ditahan. Sementara Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan Putri Chandrawati pada Jumat lusa.
Sebelumnya, Komnas HAM menggelar konferensi pers terkait pemeriksaan hasil uji balistik tim Puslap 4 Polri. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menjelaskan terkait apa saja yang diperiksa dalam hasil uji balistik yang diserahkan ke tim Puslap 4 Polri atau diserahkan oleh tim Puslap 4 Polri, diantaranya rekaman CCTV, barang bukti berupa telepon genggam dan residu peluru. Sementara pemeriksaan haji uji balistik berlangsung selama 5 jam. Melanjutkan pemantauan tim lapor dari kepolisian datang memenuhi undangan Komnas dan memberikan keterangan terkait dengan balistik dan juga forensik lainnya. Apa saja yang tadi disampaikan? Yang pertama adalah soal DVR, kaitannya dengan rekaman CCTV. Jadi ada 5 DVR tadi yang disampaikan. Infonya, datanya ke Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua juga data terkait handphone. Ada 1 handphone tadi yang diberikan. Terus yang lain adalah juga keterangan terkait balistik. Jadi peluru, jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan begitu. Terus juga data-data lain yaitu GSR atau gunshot residue. Jadi serbuk yang setelah ditembakkan itu kan muncul residunya. Nah itu juga tadi disampaikan ke kami. Termasuk juga soal analisa laboratorium terkait metalurgi. Jadi metalurgi ini adalah ilmu yang untuk menentukan komposisi logam dari peluru-peluru yang digunakan, begitu. Jadi itu lengkap. Kenapa kemudian prosesnya agak lama, setengah 10 dan baru setengah 10 pagi kita mulai dan baru jam 10 pagi kita mulai dan baru selesai sekitar 10 menit yang lalu. Jadi ada 5,5 jam lah ya, gitu. Jadi Pemirsa, tersangka Barada Richard Eliezer menuliskan surat dengan isi yang menyentuh untuk keluarga Brigadir Joshua. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.